Ursa Cartridge V3 Tafel by Losvep. Oke tentunya. Ini perbedaannya cukup lumayan jauh ya temennya. Jadi gini guys, emang kalian harus ngerasain guys. Jadi ini begitu kalian nyobain yang V2 sama V3, kayak beda alam gitu ya temennya. Yang V2 itu kayak ada beberapa flavor yang commute gitu ya. Nah begitu kalian move ke V3, itu bener-bener layer by layer itu keluar ya temennya. Yo, what's up guys? Balik lagi dengan gua Scanner-chan. Oke, kali ini kita dengan sebuah device ya temennya. Sebenarnya ini bukan device ya temennya. Jadi ini adalah upgradean dari sebuah device atau sebuah brand atau sebuah serian device lah temennya. Jadi ini upgradeannya dan gua akan menginfokan karena ini adalah yang sebagai jantung utamanya si device ini ya temennya. Dan apakah itu? Ini dia. Banyak ya temennya. Kita kedatangan Ursa Cartridge V3 Tafel by Losvep. Oke temennya. Jadi ini adalah Ursa Cartridge Tafel version ya temennya. Ini adalah V3 ya. Ini beda dengan Ursa yang sebelumnya ya temennya. Jadi ini adalah Tafel version. Jadi ini adalah cartridge terbaru dari Ursa series. Jadi semua device Ursa series akan bisa masuk si cartridge ini. Cuman ini adalah upgradean. Jadi gini guys. Jadi si Losvep ini mendengarkan apa kata-kata usernya atau apa kata-kata vapersnya yang memang mungkin di V2-nya atau di V1-nya mungkin dulu cartridge-nya ada beberapa yang kekurangannya tentunya. Antara yang satunya yang pertama adalah leaking dan keduanya umurnya nggak terlalu panjang, yang ketiga mouthpiece-nya itu kurang nyaman. Nah, kali ini ya Losvep itu memunculkan si V3-nya ini bener-bener dia itu mendengarkan dari kata-kata usernya atau kata-kata para vapers yang memang akhirnya dia memunculkan si Ursa V3 ini ya teman-teman. Oke, untuk detailnya dan di sini tertulis instant aroma and sweetness burst ya. Berarti ini dia upgrade juga dari segi aroma dari si liquidnya yang misal kalian masukin sini aromanya itu udah kecium nanti dari atasnya dan juga sweetness burst ya atau misalnya tingkat manisnya itu kecium banget ya temennya dan anti leaking pot life bond essence dan juga dia menambahkan umur dari si cartridge temennya. Ini satu piece ya, ini 2,5 mili. Jadi nantinya untuk kalian kalau misalnya beli si Ursa V3 ini ya untuk cartridge nantinya satu piece ini akan mendapatkan kotak seperti ini ya. Kalau yang sebelumnya kan kayak cuman klip gitu ya. Nah ini dia udah mendapatkan satu kotak seperti ini ya temennya. Nih, tester edition not for sale ya temennya. Jadi ini gua mendapatkan yang tester edition. Ini kalau kalian pengen, kalian bisa ceki juga ke IG-nya atau sosial media dari Losvep. Kalian cek-cek sendiri di sana nanti akan ada cara bagaimana kalian ngetes si cartridge V3 ini ya temennya. Oke. Nah, ini gua mendapatkan yang 0,6 dan 0,8. Jadi dia baru membuat dua varian resisten ya, 0,8 dan 0,6. Oke. Dan gua akan tes menggunakan si Ursa Nano 3 ini ya temennya. Yang memang basicnya Ursa Nano 3 ini masih menggunakan cartridge yang V2-nya ya temennya. Tapi kedepannya katanya si Ursa Nano 3 ini akan dilengkapi dengan si cartridge V3 ini. Jadi ini adalah edisi terakhir yang gue pegang saat ini. Nantinya yang terbarunya dari Ursa Nano 3 akan berisi si Ursa V3 ini ya untuk cartridge temennya. Nah ini ya, di dalamnya masih yang V2 ya. Ursa cartridge V2. Nah, nanti dia akan berubah menjadi V3 ya temennya. Oke. Nah, kita coba bongkar dulu. Dan info lagi ya temennya. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti beli produk yang terbarunya ya si Ursa Nano V3 ini yang tadinya regone ki 215 tiba-tiba turun menjadi 180.000. Jadi di sini dia itu memberikan upgrade tapi diekonomiskan gitu ya temennya. Jadi supaya para vapers itu bisa lebih terjangkau lagi tapi dengan experience yang upgrade gitu ya temennya. Karena dalamnya nanti akan ada si Ursa V3 cartridge ini ya temennya. Oke, kita coba bongkar dulu. Nah, kita akan coba bandingkan ya temennya untuk cartridge-nya. Nah, ini kita mendapatkan dua cartridge 0,6 dan 0,8.
Nah, ini kan yang sebelumnya kan kayak gini. Ya, gua nggak tahu ya. Ini kan tertulis tester edition not for sale. Nah, kedepannya kalau kalian beli satuan itu akan kotak seperti ini atau tetap grading seperti ini ya. Cuman kayaknya kalau ini gua dikirimnya banyak ya. Ini kan banyak nih itemnya. Kayaknya kedepannya bakalan kalian beli satuan akan mendapatkan seperti ini ya. Satu kotak seperti ini ya. Oke. Ini yang cartridge 0,6. Oke, ini gua sandingin dulu ya 0,6 sama 0,6. Dan yang satunya di 0,8. Ini bawaannya. Oke, yang bawaannya ini di 0,8 ya teman-teman. Coba kita buka dulu segele. Nah, ini di 0,8. Nah, ini akan gue sandingin sama yang 0,8-nya. Nah, ini perbedaannya nanti kita akan lihat ya teman-teman. Nah, oke, kita buka dulu. Untuk yang 0,8 V3-nya. Nah, untuk si dalamnya ini tertulis lagi ya. Tester not for sale. Oke, kita buka dulu. Kita bandingkan guys. Nah, ini perbedaannya kalian bisa lihat ya sini ya. Perbedaannya cukup signifikan ya. Ini dari mouthpiece-nya aja, dari drip tip-nya ini ya. Ini kan slimless ya. Dua-duanya sama-sama slimless. Cuman perbedaannya adalah gini guys. Untuk yang V2 atau V2 ini tuh dia ada tekukannya ya temennya. Jadi dari sini terus dia patah baru melonjak ke depan ya. Nah, kalau untuk yang V3 ini dia itu nggak ada patahannya guys. Jadi begitu dari sini dia ke depannya itu kayak menyusut aja, kayak perosotan gitu ya namanya. Jadi bukan patah ya. Kalau yang V2 ini patah. Jadi kalian nanti bisa lebih teliti ya. Kalau misalnya kalian beli V3 dikasih V2 kalian sudah tahu bedanya ya. Nah, untuk lebarnya guys. Untuk lebarnya ini agak sedikit perbedaan. Nah, ini perbedaannya. Untuk yang V2 dia itu lebih kotak guys. Jadi ini mouthpiece-nya ini lurus terus ini kotak ya, kayak ada ratanya gitu ya. Lurus terus rata baru belok ya. Nah, kalau yang V3 dia itu oval guys. Jadi dia lurusnya udah memipi ya. Ini lurusnya udah memipi, dia runcing di atas ya temennya. Jadi ada perbedaan di sini. Kalau yang V2 ini agak kotak mouthpiece-nya, yang V3 ini agak lonjong ya temennya. Jadi bedanya di situ ya. Dan yang pasti kelihatan adalah tempat untuk refill-nya temennya. Nah, untuk yang V2 tempat untuk refill-nya di sini ya, di samping sini. Nah, ini yang membuat salah satunya adalah rawan leaking ya temennya. Kadang leaking itu nggak dari bawah, nggak dari air hole, tapi kadang lewat si pengisian ini ya, karena ini agak ke bawah, jadi kadang dia agak rembes di sini ya liquidnya ya. Nah, kalau untuk yang V3 dia itu karena top fill ya, jadi ngisinya itu lewat badan mouthpiece gitu ya, dari samping atas nih kalau dibuka seperti ini. Nah, ini lubangnya cukup lumayan gede, jadi lubangnya sama guys. Coba kita buka yang V2-nya. Oh enggak, lubangnya agak lebih pipi ya. Nah, ini untuk yang V3 lubangnya agak lebih pipi, dan ini yang V2 lubangnya cukup lumayan besar ya temennya. Jadi bedanya seperti itu. Nah, tapi kalau yang V3 ini udah pasti safety karena dia di atas ya. Jadi nggak akan ada rembes dari atas ini guys, dari dalam sini. Jadi untuk bodinya ini akan lebih kering ya temennya. Kalau ini kan pasti akan ada becek-beceknya di sini ya. Nah, karena ini ada rembesnya di sini. Nah, kalau yang top fill dia akan beceknya itu di luar guys. Jadi dia nggak akan masuk ke dalam chip-chip atau pin konektornya gitu ya temennya. Nah, itu agak perbedaan di situ ya temennya. Oke, untuk dari segi bentuk koilnya, yang 0,3 itu lubang penyerapannya lebih besar. Nah, yang V2 ini lubang penyerapannya lebih kecil untuk kapasnya temennya. Oke, di sini juga ada perbedaan lagi. Ini yang membuat si cartridge ini diklaim anti leaking ya temennya. Nah, karet dari si cartridge ini ya, untuk yang V2 ini karetnya cuma 2 guys. Ya, ini kalau kalian bisa lihat ya, nih yang V2 ini karetnya cuma 2. Nah, kalau yang V3 ini karetnya 3 biji ya temennya, 1, 2, 3. Jadi ini udah pasti anti leaking, anti rembes-rembes ya temennya. Nah, untuk pin konektornya masih sama ya. Pin konektornya bentuknya masih sama, dan lubang air hole juga masih sama ya temennya. Oke, perbedaannya berarti di mouthpiece sudah pasti ya. Mouthpiece-nya yang V3 agak lonjong, yang V2 agak kotak. Terus di pengisiannya yang baru itu top fill, dan yang lama itu di bawah ya, pengisiannya di tengah seperti ini. Dan yang ketiga adalah karetnya temennya. Karetnya yang V3 dia sudah menggunakan 3 karet, dan yang V2 masih menggunakan 2 karet. Jadi perbedaannya seperti itu ya temennya. Kalau lihat dari sekilas saja ya, misalnya nggak usah diteliti banget ya, ngelihatnya biasa gini. Nah, ini udah kelihatan bedanya guys. Untuk bentuk runcing V3 sama V2 itu beda bentuknya ya temennya. Oke, nah kita akan cobain ya, ini ya, nanti kita akan isi menggunakan si Ursa Nano 3 ini ya temennya. Kenapa gua nyobanya di Ursa Nano 3 ini? Kenapa nggak pakai Ursa Nano Pro atau Ursa Nano yang terbaru?
Karena dia akan rilis ya, V3 ini akan bundling, dan rilis itu yang pertama kali di Ursa Nano 3 ini, dan juga harganya juga lebih terjangkau ya teman-teman. Oke, nah kita coba intip dulu yang untuk 0,6 ya teman-teman. Tadi yang 0,8 sudah, kita coba intip yang 0,6 nya, apakah ada perbedaannya signifikan juga. Nah kalau dari segi fisik dia sama seperti yang tadi aku jelasin ya, 0,8 nya. Cuman tadi ada kurangnya satu guys. Yang V3 di sini tuh ada kayak batas minimal liquidnya ya temennya. Jadi pengisiannya itu ada batas minimalnya, di sini ada garis tambahannya gitu. Nah kalau yang V2 itu nggak ada guys. Dia tertulis loss vape aja. Nah kalau di sini loss vape di bawah, dan di atas tengah sini adalah batas minimal si liquid kalau kalian baru pertama kali pengisian ya temennya. Oke. Jadi seperti itu ya temennya. Ini perbedaannya tadi gue dijelaskan yang 0,8 dan 0,6. Jadi untuk fisiknya udah pasti beda. Kalau tercampur seperti ini ya, ini kecampur 4 seperti ini, kalian udah pasti tahu yang mana yang V3, yang mana yang V2. Karena memang fisiknya itu beda banget ya temennya. Oke, wes ya temennya, ini kita akan coba isi ya. Kita akan bandingkan flavor lah ya. Ini kan tadi salah satunya Ursa itu atau Lost Vape mengeklaim bahwa dia itu lebih manisnya, dan juga umurnya lebih panjang, dan juga liquidnya lebih harum gitu ya teman-teman. Nanti kita akan coba tes ya. Kita akan isi 0,6 ini menggunakan post friendly yang sama, dan 0,8 menggunakan saltik yang sama. Nah kita akan bedakan mana yang bener-bener berasa nggak untuk upgradean untuk si Ursa Cartridge V3 ini, berasa atau enggak. Oke, kita akan isi dulu si list V3 guys. Oh ya, ini udah kita diamkan selama 5-10 menit. Nah ini sudah menyerap dengan sempurna ya temennya. Oke, ini sekali lagi gua kasih lihat ya bentuknya seperti ini ya, untuk cartridge V3 terbarunya. Nah ini kalau kotaknya seperti ini tuh. Nah ini ya, nih jadi kalau kalian tercari ini versinya seperti ini ya temennya. Nah ini ya kalian bisa lihat ya. Nih coba dari depan nih, dari depan. Nah coba dapat ya nih, dapat ya. Oke. Nah oke. Wes ya, kita langsung cobain aja. Jadi pertama kan tadi dia tertulis di sini adalah instant aroma. Jadi begitu kalian isi liquidnya ke dalam si cartridge ya, itu aromanya katanya udah langsung kecium gitu ya, kenceng gitu ya. Coba ya, kita cium ini yang 0,8 ya. Ya, cartridge yang 0,8 ya. Tulisannya ternyata nggak ada di sini guys. Nah, tulisannya itu nggak ada di body ya. Ini kan nggak ada tulisan 0,8 ya. Ternyata tulisannya itu ada di karetnya ya teman. Ini kalian bisa lihat ya. Nih ya, tulisannya itu ada di karetnya di 0,8 gitu ya. Jadi bukan ada di body lagi, dia udah ada di karetnya langsung. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman. Kita cium dulu. Nah ini untuk yang V2 nya. Ini yang V3 nya kita cium dulu ya. Baunya tuh langsung wangi guys. Nggak ada bau-bau pabrik. Mas gua yang bau pabrik itu kayak bau-bau plastik gitu ya, atau bau kapas itu nggak ada. Nah kita coba cium yang V2. Nah ini signifikan ya temennya, bedanya ya temennya. Kalau yang V2 ini kayak bau masih kayak apa ya, kayak di dalam ruangan gitu ya. Jadi kayak ruangan yang isinya cartridge bertumpuk, dan ada kayak sedikit bau-bau kapasnya gitu ya temennya. Nah ini kayak masih bau pabrik lah kalau gue bilang ya. Nah kalau yang V3 ini bener-bener full bau flavor guys. Nggak ada bau kapasnya, nggak ada bau-bau plastiknya. Dia udah kenceng banget ya baunya ya. Jadi dari segi baunya aja di cartridge-nya udah beda ya, V2 sama V3. Kalau gue udah langsung prefer menggunakan V3 kalau menurut gue ya. Kalau misalnya compare head to head, ini dengan liquid yang sama ya, sama-sama 0,8, dari segi baunya udah beda ya temennya. Oke, baik ya, kita langsung akan cobain aja. Jadi yang pertama gue akan pakai yang 0,8. Gue akan compare. Yang pertama akan gue pasang adalah yang V2 nya dulu ya. Ini gue akan pasang di V2 nya. Ini yang 0,8 ya temennya. Oke, kita akan tes semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Ini yang 0,8 gue menggunakan Saltik V2 ya tadi ya. Kita akan coba compare menggunakan yang Saltik V3 di 0,8 juga. Kita akan tes. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ya temennya. Ini perbedaannya cukup lumayan jauh ya temennya. Jadi gini guys, dari segi flavor V3 itu bener-bener dia kepecah layer guys. Kalau misalnya liquid yang kalian pakai Saltik itu ada 2 atau 3 layer, di sini kebaca guys ya.
Dia itu flavornya lebih detail. Nah, ketimbang yang V2. Ini kita balikin lagi V2. Kalau yang V2 dia lebih ke one layer. Jadi kayak rasanya itu kayak kecampur gitu loh. Jadi layer by layernya udah ke mix, terus yang keluar adalah itu. Nah, tapi kalau yang V3-nya kalian bisa pecah layer, guys. Jadi kalian bisa merasakan ada beberapa layer di situ ya, kalian bisa ngerasain ya untuk yang di V3-nya. Nah, perbedaannya lagi ya temennya. Oke. Perbedaannya gini guys, kalau untuk yang V3 dia memang fokusnya ke flavor ya temennya. Jadi misalnya kalau perbedaan yang signifikannya adalah V3 ini lebih kenceng ke flavornya. Nah dengan V2 nya ini flavornya tetap ada ya V2 ya, tapi dia lebih kenceng ke dingin sama TH nya guys. Tapi kalau yang V3 dingin sama TH nya ada, cuman dia nggak terlalu yang ngebus dingin sama TH nya gitu ya temennya. Nah kalau yang V2 ini lebih ngebus dingin dan sama TH-nya. Jadi kayak flavornya itu agak ketutup sama dingin sama TH-nya. Nah, kalau yang V3 dia itu lebih mengedepankan si flavornya dulu, baru TH sama dinginnya. Jadi TH sama dinginnya itu dibalancein, tapi yang lebih ngebus adalah flavornya. Ini dengan liquid yang sama ya temennya. Nah, kalau yang V2 ini lebih kencang di dingin sama TH, habis itu baru flavor. Nah, flavornya ini udah ke-mix dan kita nggak bisa tahu ya layer by layernya gimana ya temennya. Kita tes lagi ya. Ya, di sini dingin sama TH-nya itu lebih ngebus, tapi flavornya itu dia kayak sebagai pendamping aja gitu ya. Nah, tapi kalau yang V3 guys, dia yang mengedepankan adalah flavornya dulu, ya manisnya juga ngebus. Nah, baru dingin sama TH-nya itu menyusul ya temennya. Jadi kayak flavor dulu baru dingin sama TH. Nah, kalau yang V2 itu dingin dulu sama TH dulu baru flavornya belakangan. Nah, bedanya seperti itu ya temennya. Oke. Itu kita menggunakan cartridge yang 0,8 ya temennya. Yang notabene dia itu isinya saltik ya. Nah, kita sekarang akan move menggunakan yang 0,6-nya. Kita akan pasang menggunakan yang V2-nya dulu. Di 0,6-nya kita akan tes. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kalau 0,6 di V2 dia bener-bener TH tuh bener-bener kenceng banget ya. Dan flavor dia mix ya, dia nggak ada pecah layernya. Kita akan ganti yang di V3 nya temennya. Kita akan tes. Bismillahirrahmanirrahim. Dia tetap kencang TH-nya, tapi layer by layer ini jelas guys ya. Jadi manisnya lebih up ya, layer by layernya berasa. Misalnya dia ada beberapa layer, dia itu kepecah semua ya temennya. Dia lebih jelas gitu, untuk rasanya tuh fix. Ini tuh rasa apa tuh dia lebih jelas guys. Yang V2 emang kalian harus ngerasain guys. Jadi ini begitu kalian nyobain yang V2 sama V3 kayak beda alam gitu ya temennya. Yang V2 itu kayak ada beberapa flavor yang ke-mute gitu ya. Nah begitu kalian move ke V3 itu bener-bener layer by layer itu keluar ya temennya. Ini bener-bener semuanya cartridge baru, kita cobainnya bareng dengan liquid yang sama ya temennya. Ini perbedaannya cukup signifikan, jauh banget guys antara V2 sama V3 ini. Jadi kalau menurut gua memang lebih prefer ke V3-nya ya. Karena memang kita ini yang nge-vape sebenarnya pengen nyari rasa dari sebuah liquid ya temennya. Jadi sebuah liquid itu flavornya gimana kita juga harus bisa ngerasain. Jadi nggak cuman pengen ngerasain TH sama dingin doang ya temennya. Nah di V3 ini bener-bener disempurnakan. Jadi cartridge Ursa ini bener-bener bebenah. Dia memunculkan V3 ini benar-benar layer by layer keluar, dan TH sama dinginnya itu di belakang flavor yang membuat kalian lebih nyaman untuk vapingnya. Jadi lebih ke flavor dulu ketimbang TH sama si dinginnya gitu ya temennya. Tapi untuk level dingin sama TH tetap sama aja, cuman dia tetap mengedepankan flavornya dulu. Kalau gue bilang ini cukup worth it, apalagi dia nanti untuk si Ursa Nano 3 ini akan di-upgrade menggunakan si V3-nya. Ini gue setuju banget, karena tadi di harga 180 kalian bisa mendapatkan experience yang
upgrade gitu ya. Jadi kalian pas nyoba udah pasti bisa fix kecantol ya teman-teman. Ini beda ya teman-teman. Gua kan nyobain Catrice Ursa dari versi 1, versi 2 ke versi 3. Ini upgrade-nya berasa banget guys. Jadi dari versi 1 ke versi 2 memang ada upgrade, dan ternyata ketika dia memunculkan si V3-nya ini dia lebih upgrade lagi. Apalagi dia lebih kaya rasa dan dia juga lebih manis, yang memang menjadi favorit vapers di Indonesia. Memang lebih suka manis gitu ya teman-teman. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman. Kalau gue bilang ini rekomen ya untuk V3-nya. Kalau teman-teman yang misalnya punya device Ursa yang tadinya udah kayak gua geletakin aja, nah kalian bisa coba ya, tes, kalian coba beli yang V3-nya, kalian cobain perbedaannya itu signifikan guys. Jadi kalian bisa hidupin lagi Ursa. Dan misalnya kalau kalian memiliki trauma leaking atau misalnya umur Catrice-nya nggak panjang, nah di sini dia memperpanjang. Jadi dia itu memperpanjang umur Catrice sebanyak 30%. Jadi misalnya kalau kalian menggunakan V2 yang tadinya cuma 7 hari, nah kalian begitu menggunakan V3 ini, dia itu lebih 30% atau lebih 3 hari. Jadi totalnya jadi 10 hari gitu ya temen ya. Jadi memang dia bebenah. Lost Wave kalau gue bilang gue acungin jempol, the best. Ini rekomend buat teman-teman pengguna Ursa. Dan ini adalah opini gue ya. Jadi review terbaik tetap dari kalian. Kalian bisa cobain sendiri. Kalau misalnya gue ada salah dalam review, kalian bisa langsung komen di bawah ya. Oke? Terima kasih udah nonton video ini. Tapi kayaknya gue ada yang kurang kali ya. Kayaknya kalau misalnya nyedot MTL doang kayaknya ya temennya. Kita kan nggak tahu ya nyemprot ke mulut apa enggak gitu ya. Kalau untuk si V3-nya ini. Oke ya. Kita akan cobain ya. Kita akan menggunakan DTL. Untuk closingan kita akan tes liquidnya nyemprot ke mulut atau enggak ya. Kita tes dengan air hole kebuka semua. Bismillahirrahmanirrahim. Ya temen, tenang. Kepala gue kunang-kunang cok. Ya udah ya. Kalau menurut gue gini guys, kalau bisa di detail ya, liquid aman, dia nggak nyemprot ke mulut, nggak ada speedbacknya sama sekali. Kalau misalnya teman-teman memang suka TH yang kenceng, memang suka DTL, ini nyaman juga guys. Jadi bener-bener flavornya tetap, walaupun di DTL ya, dia tetap kepecah-pecah, TH-nya juga berasa. Yang penting adalah dia nggak speedback ya teman-teman. Jadi tetap masih rekomend buat teman-teman yang suka detail. Ini the best juga. Oke. Jadi terima kasih udah nonton video ini. Kalian jangan lupa untuk di like, di share, jangan lupa untuk di subscribe, dan jangan lupa untuk klik tombol lonceng sebelah kanan untuk notifikasi video selanjutnya. Sekali dari gua Askan dari Pada Vapers.